Disebut membeli Pulau Malamber di Sulawesi Barat atau Sulbar seharga 2 miliar rupiah, Bupati Penajam Pasir Utara atau PPU Kalimantan Timur Abdul Ghafur Masyud membantahnya. Ia mengaku sempat mengunjungi beberapa pulau di Sulbar termasuk Pulau Malamber, namun bukan untuk membelinya, melainkan untuk melakukan kunjungan kerja serta mengunjungi keluarganya di sana. Dilansir oleh Kompas.com, Abdul Ghafur mengaku tidak tahu saat disinggung soal uang muka dan nilai harga pulau. Diberitakan sebelumnya, Pulau Malamber yang merupakan satu dari 12 pulau di gugusan Kepulauan Bala Belakang di Kabupaten Mamuju Sulbar, dikabarkan dibeli oleh salah satu kepala daerah di Kalimantan Timur, berinisial AGM senilai 2 miliar rupiah. Kepala daerah itu disebut sudah membayar uang muka senilai 200 juta rupiah. Polisi awalnya memeriksa 2 warga yang diduga terlibat dalam transaksi jual-beli pulau tersebut. Hasilnya, mereka mengakui adanya transaksi jual-beli Pulau Malamber. Diakuinya proses transaksi disebut terjadi di Balikpapan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasat Reskrim Polresta Mamuju AKP Syamsuriansyah pada Jumat 19 Juni. Meski begitu, pihaknya masih akan menyelidiki hal yang dibeli tersebut benar sebuah pulau atau hanya salah satu tempat saja. Ia juga belum bisa memastikan apakah kasus ini masuk dalam ranah pidana atau tidak. Demikian Tribun News Update hari ini. Nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman dan Pak Taufik Kurrahman, SHMKN, selaku dosen pengampu hukum benda dan jaminan kelas C. Perkenalkan kami dari kelompok hukum benda dan jaminan kelas C, yaitu yang beranggotakan Revolusi Sandi Negara dengan NIM 042, Muhammad Rafi Raditya dengan NIM 103, dan lalu ada saya sendiri Daniel dengan NIM 016. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kasus jual beli Pulau Malamber dalam perspektif dari matkul hukum benda dan jaminan itu sendiri. Baik, yang pertama itu ada fakta Pulau Malamber. Merupakan pulau yang terletak di Desa Balakang, Kecamatan Pulau Balakang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dengan luas pulau 6,4 hektar dan jumlah penduduk 5 kepala keluarga. Berjarak sekitar 90 km, 90 mil laut dari Pelabuhan Kasiwa
Mamuju atau sekitar 10 jam dengan menggunakan perahu nelayan. Baik, untuk kronologi kasusnya yaitu pada Juni 2020, masyarakat dihebohkan dengan berita isu jual beli salah satu pulau Indonesia di daerah Sulawesi Barat, yakni Pulau Malamber senilai 2 miliar rupiah. Pulau Malamber merupakan salah satu pulau kecil yang termasuk dari Kepulauan Balakang, Sulawesi Barat. Berjarak sekitar 144 km atau 90 mil laut, kurang lebih 10 jam perjalanan dari ibu kota Sulawesi Barat, Mamuju. Secara geografi, Kepulauan Bala-Balakang mempunyai 14 pulau yang berada di Selat Makassar di antara Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Timur. Dan pulau terbesar di kepulauan ini yakni Pulau Saboyang. Melansir dari detik.com, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuturkan bahwa pembeli Pulau Malamber, yang dalam hal ini Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Masud, baru bernegosiasi dengan penduduk setempat yang dianggap sebagai babysitter atau berkuasa selama bertahun-tahun, yakni 5 kepala keluarga tersebut. Sedangkan Bupati Penajam belum berkomunikasi terhadap Ejiner yang menjadi pemilik Pulau Malamber sebenarnya, atau hak Eigendom, yakni pemerintah daerah setempat. Bezit sendiri dimaknai sebagai keadaan lahir yang seseorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri yang oleh hukum dilindungi dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada sama siapa. Istilah bezit diambil alih oleh buku ketiga, titel kedua, bagian pertama atau Burgerlijks Wetboek Belanda. Ada pernyataan dalam bahasa Belanda yang diterjemahkan secara bebas oleh Breda, yaitu bezit ialah keadaan memegang atau menikmati suatu benda yang dikuasai seseorang, baik karena upaya sendiri atau perantaraan orang lain yang seolah benda tersebut adalah kepunyaannya atau miliknya sendiri. Baik, untuk berikutnya yaitu ada dasar hukum untuk menganalisa kasus jual beli Pulau Malamber tersebut. Yaitu yang pertama ada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Kedua yaitu ada pasal 16 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima, Pasal 9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang keenam yaitu BEZIT yang diatur sendiri dalam pasal 529, 530, 531, dan 532 KUH Perdata. Baik, yaitu berikut analisa kasus jual beli Pulau Malamber berdasarkan sumber atau dasar hukum. Yang pertama yaitu dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945, kepemilikan dari semua pulau kecil di Indonesia adalah suatu hal yang dikuasai oleh negara sebagai organisasi penguasa. Sebagaimana dengan tegas disebutkan dalam pasal 33 ayat 3, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, Susan Herawati berpendapat, di dalam falsafah konstitusi Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam tidak dikenal konsep private ownership atau kepemilikan pribadi. Selain itu, kepemilikan pulau kecil secara pribadi dalam wilayah Indonesia adalah tindakan yang tidak sesuai dengan pasal 36, 37, 42, 43, 44, dan 45 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang mana dalam undang-undang tersebut diatur batas pasang bahwa pulau adalah milik publik dan tidak dapat diperjualbelikan, dan bahwa pulau-pulau kecil hanya dapat dimanfaatkan
guna kepentingan riset, pendidikan, dan wisata bahari. Banyak yang mendesak berbagai pihak yang terlibat dalam praktik penjualan Pulau Malamber tersebut segera diusut dan dihukum secara tegas, sebab telah melanggar Konstitusi Republik Indonesia. Baik penjual maupun pembeli Pulau Malamber, keduanya harus disanksi dengan berat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Muhammad Rafi Raditya. Baik, yang selanjutnya adalah menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah di pulau mencakup hak milik yang terdiri atas hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang akan ditetapkan undang-undang, serta hak yang sifatnya sementara. Keseluruhan hak harus dibuktikan dengan adanya sertifikat hak. Nah, di sini permasalahannya Pulau Malamber belum mempunyai sertifikat hak milik, maka dianggap menjadi kepemilikan negara, yakni pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atau pemerintah Kabupaten Mamuju yang bertindak sebagai Eiginer. Di samping Eiginer, Pulau Malamber, yakni pemerintah tersebut, terdapat Beziter, yakni 5 kepala keluarga yang telah tinggal bertahun-tahun lamanya di Pulau Malamber. Next. Lalu menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dilihat dari cara memperoleh hak atas tanah dari Pulau Malamber merujuk pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dengan tegas disebutkan bahwa hanya orang-orang Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia, sehingga warga negara asing tidak berhak atas hak milik dari tanah di Indonesia. Selaras pendapat Suhendro selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Barat bahwa undang-undang membolehkan suatu pulau dikuasai dan dimiliki oleh warga negara Indonesia sepanjang prosedur dan mekanisme telah terpenuhi. Terkait Pulau Malamber, ia menyebutkan saat ini pulau tersebut masih dikuasai oleh negara dan belum ada orang yang memperoleh sertifikat kepemilikan atau izin lain seperti HGU, HGB di pulau tersebut. WNI berhak mendapatkan sertifikat kepemilikan, namun dalam suatu pulau minimal 30% yang tidak bisa dimiliki dan dikuasai orang. Sebelum sertifikasi hak milik dan izin lainnya yang dikeluarkan Pemda, maka pulau itu terlebih dahulu harus memiliki tata ruang yang jelas, harus memiliki peta zonasi. Setelah itu terpenuhi, maka barulah boleh diterbitkan hak kepemilikan atau izin HGU, HGB, dan izin lainnya. Melihat dari kasus tersebut, diketahui Pulau Malamber belum mempunyai sertifikat hak. Oleh karenanya, menurut analisa kami bahwa Pulau Malamber menjadi kepemilikan dari negara, maka sudah sepatutnya selain kepada Beziter 5 kepala keluarga, pembeli tetap bernegosiasi serta berkomunikasi kepada pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat selaku Eigener atau pemilik dari pulau tersebut. Lalu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan suatu pengkoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemda, antar sektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 mengatakan bahwa pulau kecil merupakan pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km persegi beserta ketentuan ekosistemnya. Lalu dalam ketentuan pasal 1 ayat 4 juga dijelaskan bahwa sumber daya pesisir dan pulau kecil terbagi atas sumber daya alam hayati, non-hayati, buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Sumber daya hayati terdiri atas ikan, terumbu karang, dan biota laut. Sumber daya non-hayati meliputi pasir, air laut, mineral, sumber daya buatan terdiri atas infrastruktur laut yang berkaitan dengan perikanan dan kelautan, serta jasa lingkungan terdiri atas keindahan alam, permukaan dasar laut, dan tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan serta energi gelombang wilayah pesisir. Dan ketentuan selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 dikatakan bahwa dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ada beberapa prinsip yang terdiri dari keberlanjutan,
konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Di sisi lain, dalam pasal 4 telah dibahas bahwasannya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil harus dilaksanakan dengan tujuan melindungi dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau kecil, serta ekologisnya secara berkelanjutan, menciptakan keharmonisan antar pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau kecil. Dan ketentuan selanjutnya ada di pasal 9 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 17 tahun 2016 tentang penataan pertanahan di wilayah pesisir dan pulau kecil. Yang pertama, ayat 1 dinyatakan bahwa pulau-pulau kecil dapat diberikan hak atas tanah. Ayat 2-nya, pemberian hak atas tanah di pulau-pulau kecil harus memperhatikan ketentuan, yakni pertama, penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70% dari luas pulau. Kedua, sisa paling sedikit 30% luas pulau kecil yang ada akan dikuasai oleh negara dan digunakan dan dimanfaatkan guna kawasan lindung, area publik, atau kepentingan masyarakat. Ketiga, harus mengalokasikan 30% dari luas pulau untuk kawasan lindung. Di samping itu, pasal 11 ayat 1 dan 2 Permen nomor 17 tahun 2016 menyebutkan bahwa pemberian hak atas tanah di pulau-pulau kecil sebagaimana pasal 9 harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan harus pula memenuhi syarat seperti peruntukannya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten atau kota atau rencana zonasi pulau-pulau kecil, mendapat rekomendasi dari pemerintah serta memenuhi ketentuan perizinan dari instansi terkait. Jadi Pulau Malamber ini dapat diperjualbelikan melalui yang mempunyai hak eigendom apabila memenuhi ketentuan pasal di atas, yaitu dengan syarat bahwa pulau yang ingin dibeli ini tidak dalam penguasaan penuh oleh pembeli, tetapi harus menyisakan 30% wilayah luas pulau tersebut untuk dikuasai oleh negara melalui Pemda yang memiliki otoritas terhadap Pulau Malamber dengan dimanfaatkan sebagai area kawasan lindung atau untuk kepentingan masyarakat sekitar Pulau Malamber. Oleh karenanya, merujuk dasar hukum tersebut, pemberian hak atas tanah di Pulau Malamber harus memperhatikan bagian yang diperbolehkan untuk dikuasai, dan kalaupun pembeli yang dalam hal ini Bupati Penajam Pasir Utara, Abdul Ghafur Masud membeli Pulau Malamber, dirinya tidak dapat menguasai dan mempergunakan secara menyuruh, akan tetapi hanya sebagian dari pulau tersebut. Dan slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Revolusi Sandi. Baik, terima kasih atas Raffi. Baik, selanjutnya itu adalah ketentuan pasal 529 dan 530 KUH Perdata. Menurut pasal 529 KUH Perdata yang berbunyi, kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan tersebut. Baik, sedangkan menurut pasal 530 KUH Perdata, Bezit ada yang dalam itikat baik dan ada yang dalam itikat buruk. Dalam kasus ini dapat dilihat bahwa penjualan Pulau Malamber melibatkan penduduk pulau tersebut sebagai beziter dan juga penyewa, yakni Bupati Penajam Pasir Utara yaitu Bapak Abdul Ghafur Masud, dengan belum terlaksananya proses negosiasi dan komunikasi, maka prosesnya terhambat karena adanya suatu itikat buruk dari penyewa dan pembeli. Next. Ketentuan Bezit. Dalam aturan hukum lahan atau tanah di Indonesia, dikenal adanya yaitu hak bezit itu. Dan di sini ada 5 kepala keluarga ini dapat diklasifikasikan sebagai beziter. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai hak menguasai karena sudah bertahun-tahun tinggal dan menetap di situ, adapun untuk menguasai suatu tempat. Selain bernegosiasi dengan pemilik kepada eigenar atau pemilik tanah, harus pula bernegosiasi kepada visitor sebagai hak yang menguasai tempat tersebut. Setelah dicek tanah di Pulau Malamber tersebut, 5 kakak tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah tersebut atau sertifikat tanah yang mereka miliki. Artinya pulau tersebut dimiliki oleh Pemda setempat atau pemerintah daerah setempat di daerah tersebut. Jadi menurut analisa kami, semua diserahkan kepada pemerintah daerah setempat bila mana berkehendak memberikan hak kepada 5 kakak tersebut, seperti hak guna usaha untuk beberapa tahun dimanfaatkan. Kami juga berpendapat bahwa tidak ada masalah bila hak guna usaha itu diberikan selagi hak itu diberikan kepada warga negara Indonesia.
Tetapi sekali lagi hal itu dikembalikan kepada pemerintah daerah setempat tersebut. Next. Baik, selanjutnya 500 dan 500 pun dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama BZ yang bertingkat baik dan BZ yang bertingkat buruk. BZ bertingkat baik dijelaskan dalam pasal 531 KUH Perdata yang berbunyi, BZ dalam itikat baik terjadi bila mana pemegang BZ memperoleh barang itu dengan mendapatkan hak milik tanpa mengetahui adanya cacat celah di dalamnya, dan juga BZ bertingkat buruk dijelaskan dalam pasal 532 KUH Perdata yang berbunyi, BZ dalam itikat buruk terjadi bila mana pemegang yang mengetahui bahwa barang yang dipegangnya tersebut adalah bukan hak miliknya. Bila pemegang BZ digugat di muka hakim dan dalam hal ini dikalahkan, maka ia dianggap bertingkat buruk sejak perkara diajukan. Bahwa dengan melihat pasal yang disebutkan terkait dua macam BZ, serta melihat dengan peristiwa negosiasi dengan 5 kakak yang menjadi BZ tersebut melalui perantara, mereka yang menempati Pulau Malamber tersebut secara langsung menjadi visitor dikarenakan sudah menempati dan menguasai tanah bertahun-tahun di situ. Kemudian setelah diselidiki dan diperiksa, ternyata kelima kakak tersebut tidak ada yang mempunyai dokumen kepemilikan tanah. Karena tanah tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah Pulau Malamber sebagai eigenar atau pemilik tanah. Jadi semisalnya 5 kakak yang menjadi visitor ini melakukan negosiasi secara langsung dengan pembeli tanah tanpa izin dari pemilik tanah yang sungguhnya atau pemilik hak eigendom, maka hal ini bisa menjadikan mereka sebagai visitor yang bertingkat buruk sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 532 KUH Perdata. Karena tidak adanya bukti kepemilikan tanah dan mereka setuju untuk menjual tanah tersebut karena sudah lama menguasai tanah tersebut. Diharapkan sekali lagi kepada pemerintah daerah setempat sebagai pemilik tanah atau eigenar dapat memberikan hak guna usaha kepada kakak keluarga tersebut atau kakak yang menempati pulau tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk sebagai pengembangan daerah Pulau Malamber, dan apabila ada yang mau membeli pulau tersebut harus melalui izin Pemda setempat sebagai yang memiliki otoritas di Pulau Malamber, bukan melalui warga yang menjadi visitor tanpa bukti kepemilikan tanah di pulau tersebut. Next. Baiklah, sampailah kita kepada kesimpulan. Jadi kesimpulan kali ini, jadi kalau kita melihat kasus dari Pulau Malamber ini sudah sangat jelas tidak boleh diperjualbelikan menjadi hak milik pribadi. Sebab pulau itu setelah dilihat oleh para penegak hukum, ternyata 5 kakak tersebut tidak memiliki dokumen kepemilikan hak tanah di pulau tersebut, dan otomatis pulau tersebut juga dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, dan ada pun juga pemerintah daerah yang hanya boleh memberikan hak guna usaha dengan jangka waktu tertentu, lalu pemberian hak guna usaha itu dibolehkan asal ada kepentingan yang bisa menguntungkan pemerintah dan warga negara Indonesia. Khususnya WNI pada 5 kepala keluarga yang memiliki hak bezit di pulau tersebut. Hak bezit atau kedudukan berkuasa adalah salah satu hak kebendaan yang diatur dalam pasal 529 hingga sampai 569 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut pasal 529 KUH Perdata sendiri, hak bezit atau kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan tersebut. Jadi pada intinya, pulau tersebut dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, lalu Pemda tersebut bisa memberikan HGU atau hak guna usaha kepada 5 kakak di pulau tersebut selaku visitor atau yang menempati pulau tersebut. Serta pulau tersebut tidak boleh secara sepihak diperjualbelikan secara hak milik pribadi, karena 5 kakak tersebut hanya memiliki hak bezit dan tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah Pulau Malamber tersebut. Next. Oke, baik. Ini ada beberapa link yang kami gunakan menganalisa dari kasus jual beli Pulau Malamber tersebut. Berikut beberapa link sumber validnya kami bisa cantumkan di sini, yaitu ada sekian presentasi dari atau video analis Pulau Malamber ditinjau dari hukum benda, kurang lebihnya
Sekian dan terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Dan Salam warahmatullahi wabarakatuh.